kita melaksanakan ibadah Natal pada 5 Desember 2020. Perkenankanlah saya membacakan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, Komisi Anak atau KONA mengadakan ibadah Natal sekolah minggu dilaksanakan pada tanggal 27 Desember tahun 2020. Yang kedua, pada hari ini akan dilaksanakan aksi Natal yang akan dilaksanakan oleh Panitia Natal GKJ Telogo. Dan yang terakhir, seluruh majelis GKJ Telogo mengucapkan selamat hari Natal. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah pada pagi hari ini kita mulai ibadah Natal kita dengan kita bersaat teduh sejenak, saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup, marilah kita bangkit berdiri dengan kita mengangkat pujian selamat, selamat datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Natal pada pagi ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran Firman yang menjadi manusia itu sebagai Raja Damai. Kita nyanyikan nyanyian pujian Hai Mari Berimbun Hidup Jemaat 109 baik yang pertama dan yang kedua. Yeah.
Damai Telah Lahir, karangan Supriyatna, yang menggambarkan ungkapan seorang gembala di Bethlehem tatkala menyaksikan kelahiran bayi Yesus. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-domba, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya yang begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan seribu duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarungi. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, dan diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia kumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah seperti para bulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir. Sambutlah dan datang. Kita sambut kehadiran Tuhan dalam dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 97 bait pertama dan kedua. Hai malaikat dari surga. Bersama pada saat ini kita akan menerima berita Natal. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat yang 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Puji syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 100, Muliakanlah.
firman Tuhan, marilah kita memohon penerangan hikmat Roh Kudus. Kita memohon di dalam doa. Mari kita bersatu. Puji sembah dan syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kemurahan-Mu, Kristus, Sang Raja Damai, Juru Selamat yang hidup, boleh lahir, boleh hadir di tengah-tengah umat manusia. Sungguh tiada kasih yang lebih indah daripada kasih itu. Oleh karena itu pada saat ini pun kami senantiasa merasakan sukacita. Kami menghaturkan bakti kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk Engkau sapa, kami rindu untuk Engkau sentuh dengan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka mata hati kami, Engkau melembutkan hati dan pikiran kami yang begitu keras. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dan menjadikannya sebagai terang dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, di tengah keterbatasannya biarlah Engkau perlengkapi, agar semua yang terucap dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya surut dengan kehendak. Umat-Mu yang mendengar, kiranya Engkau yang membuka mata hati dan pikiran-Mu, agar kiranya kami semua bersama-sama Engkau mampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan bersama kita baca dari Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia versi terjemahan baru memberikan judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat Natal bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat Natal. Selamat Natal, selamat merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Walaupun saat ini kita merayakan di tempat yang berbeda-beda, tidak menjadi satu, tidak bersekutu seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi biarlah sukacita itu tetap ada di antara kita. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang tetap beribadah di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan juga tetap melakukan aktivitas apa yang perlu kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini tema Natal kita diberikan judul Firman itu menjadi manusia. Ada sebuah ungkapan pepatah dari Barat yang tidak salah, action speaks louder than words, yang artinya aksi berbicara lebih keras dari sekedar perkataan. Ungkapan itu menunjukkan bahwa sebuah kalimat yang dirangkai begitu indah tidak akan ada artinya apabila tidak diwujud nyatakan dalam sebuah aksi. Percuma apabila kita sering mendengar aku mencintai kamu, tetapi kita tidak melakukan tindakan orang-orang yang mencintai. Mengorbankan waktu, tenaga, atau daya, enggak. Setiap hari, setiap pagi mengatakan aku sayang kamu kepada istri atau suami, kepada pasangan kita masing-masing. Tetapi ketika dimintai tolong Pak, tolong antar dong, atau Bu tolong buatkan dong, kemudian udah tidak mau melakukan. Apakah di situ dapat kita rasakan cinta yang dikatakan, yang diucapkan? Mengatakan aku siap melakukan semuanya untuk kamu, tetapi buktinya hidup. Mengatakan bahwa aku pengikut Kristus, aku siap memikul salib, tapi nyatanya enggan untuk beribadah, enggan untuk melakukan kemestian sebagai seorang Kristen. Ketika diminta untuk beribadah gereja, malas, mendingan di rumah. Walaupun sekarang beribadah di rumah pun malas, mending tidur. Kita mengatakan kita pengikut Kristus, tetapi tidak lebih dari sekedar kata-kata. Tema hari ini, firman itu menjadi manusia, menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak hanya sekedar berbicara melalui kata-kata, tetapi juga tindakan yang nyata. Janji Allah untuk menyelamatkan atau dalam konteks kehidupan iman Kristen, memulihkan. Janji Allah untuk memulihkan relasi dengan manusia tidak hanya sekedar janji, tapi kemudian janji itu digenapi dengan kelahiran Yesus. Firman yang menjelma menjadi manusia. Atau kalau bahasanya dikaji itu mengejawanlah dalam wujud, dalam rupa manusia. En arche en hologos kai hologos en pros onteo kai theos en hologos. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bagian dari Allah, dan Allah adalah firman itu. Permulaan Injil Yohanes diawali dengan kalimat ini. Bacaan Injil pada pagi hari ini berbicara mengenai silsilah Yesus. Tapi tentunya berbeda dengan silsilah yang tercatat dalam Injil Lukas. Silsilah dalam Injil Yohanes bicara soal asal muasal
atau identitas sejati Sang Putra Allah. Siapakah Yesus? Yesus itu pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama dengan Allah, dan Allah adalah Firman itu sendiri. Dan Firman itu menjadi manusia dalam rupa Yesus. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, Sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah, dan Sabda sama dengan Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari, ya, kita Lembaga Agama Indonesia versi PIS menjelaskan ini dengan lebih sederhana. Yesus itu adalah Firman yang sejak dulu sudah ada. Firman itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Allah. Firman itu sama dengan Allah. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Demikianlah pembukaan dalam Injil Yohanes. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sejarah karya penyelamatan Tuhan, Ia selalu menunjukkan bahwa janji dan perkataannya bukan hanya sekedar suara yang terdengar di awal-awal, melainkan selalu dapat dirasakan dalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu, firman Allah dapat tinggal dan hidup dalam diri kita apabila kita benar-benar resah dan menghayati firman itu. Ketika kita benar-benar memahami firman, kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, di saat itulah firman itu hidup. Firman itu pun akan menjadi bagian di dalam diri kita, dan pada saat itulah kita mengalami Tuhan. Pada momen Natal kali ini, saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan banyak hal yang berbeda. Yang biasanya kita bisa merayakan Natal dengan cukup meriah, atau paling tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar. Ada yang pulang ke kampung halaman, ada yang pergi atau jalan-jalan bersama dengan keluarga. Tapi karena pandemi, kegiatan kita, rencana kita harus terbatas. Yang biasanya bisa bersilaturahmi saat ini tidak bisa. Mungkin juga ada yang harus merayakan Natal dalam isolasi, karantina mandiri. Yang biasanya pulang kampung juga tidak bisa, harus mungkin tetap di tempatnya masing-masing, di tempat kerja, di tempat perantauan, menikmati Natal seorang diri. Kita merayakan Natal dalam tahun ini penuh dengan keterbatasan, termasuk di gereja yang biasanya bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang besar, saat ini pun juga harus sederhana, harus dipaksa berpikir bagaimana caranya menyampaikan sukacita Natal kepada warga jemaat, agar setiap orang yang mungkin walau tidak bisa berkumpul tetap dapat merasakan menjadi bagian dari gereja, menjadi bagian dari persekutuan. Di tengah keterbatasan itu, kita diajak untuk hidup dengan aksi. Sama dengan Allah yang mewujud nyatakan perkataannya kepada manusia dalam rupa Yesus. Kehidupan kita lebih dari sekedar kita. Kita diingatkan untuk menjadi terang yang bercahaya. Tidak seperti kembang api. Kembang api yang meriah, yang nyalanya sangat terang dan indah, tetapi hanya bisa dirasakan sebentar. Kehidupan lebih dari sekedar menjaga cinta. Terang yang ada dalam diri kita harus nampak, dan bukan hanya nampak, tapi juga bisa dirasakan orang lain, bisa dibagikan kepada orang lain. Bukan hanya sekedar cahaya yang nampak sekilas kemudian hilang. Mungkin saja banyak orang yang memiliki pendapat, banyak orang yang mampu merangkai kata dengan indah, tapi belum tentu mampu mewujudkannya dalam sebuah tindakan. Misalnya saja dalam kehidupan kita,
dalam persekutuan kita. Banyak orang yang dapat beropini, banyak orang yang bisa menyampaikan pendapat, banyak orang yang mampu berargumentasi. Banyak, jelas, tapi belum tentu setiap orang mau bergerak dan melakukan apa yang menjadi pendapat. Oh Pak, itu bagusnya bangkunya dipindah ke kiri aja Pak. Tapi tahu demikian tidak dilakukan. Menyuruh orang yang lain. Bapak itu bagusnya kalau di langit-langit itu tambahkan lampu neon misalnya. Namun ketika diminta, diminta, yuk kita ikut bersama-sama memberikan, mempersembahkan supaya kita bisa membeli lampu neon. Tidak mau ikut sama-sama. Wah itu bagus kayaknya kalau di pohon Natalnya itu diganti dengan hiasan-hiasan yang lebih indah. Tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Percuma. Banyak usul tetapi tidak mau untuk bertindak. Opini tidak diikuti oleh aksi. Bukan inilah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan berikut. Allah sendiri menunjukkan kata-kata tidak ada maknanya tanpa tindakan. Kehadiran Yesus, kehadiran Sang Firman dalam wujud manusia adalah bentuk nyata Tuhan bahwa ini loh anakku yang tunggal. Bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar urun menang. Oleh karena itu berkembanglah budaya yang mungkin kita kenal istilahnya wani usul, wani ngelakoni. Berani usul harus berani melakukan. Akibatnya apa? Lama-lama orang-orang enggan untuk berpendapat. Lawan yang berpendapat mesti disuruh lakon, ya udah mending rasa usul. Akhirnya jatuh pada ekstrimnya Pak. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita tinggalkan budaya seperti ini. Sudah jelas bahwa pendapat atau berpendapat, usul, opini, saran itu juga harus diimbangi dengan aksi yang nyata. Jangan kita maunya hanya sekedar menyuruh orang lain. Jangan maunya hanya nyeletkan, menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kita menyuruh orang melakukan apa yang menjadi kehendak diri kita. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita berpendapat, kita juga harus siap bertindak. Namun demikian, kita pun yang mendengarkan usulan, kita pun yang bersetuju dengan usulan-usulan, dengan pendapat, dengan opini, dengan saran, kita juga berani untuk mendukung. Kita harus siap untuk bersama-sama mewujud menyatakan. Oh kamu punya usul apa? Bagus usulnya, yuk kita lakukan bersama. Lakukan bersama-sama. Bukan berarti kemudian yang usul lepas tangan, ataupun yang menerima usulan juga lepas tangan. Tidak bisa demikian. Kedua pihak, siapapun itu, kalau kita sudah menyepakati keputusan, mari kita lakukan bersama-sama. Ketika kita setuju, artinya kita memahami bahwa hal itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berpikir, kita renungkan. Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani beraksi, bukan hanya sekedar berkata, yang berani mewujud menyatakan apa yang menjadi pendapatnya, mewujud menyatakan apa yang menjadi opini kita. Setiap kali kita memberikan saran, pendapat, mari kita seimbangkan, kita sempuyung juga dengan aksi yang nyata. Kita imbangi dengan aksi yang nyata. Bukan hanya sekedar berpikir, tetapi juga tidak ada tindakan.
Mulut kita mungkin sering mengutip firman Tuhan, tapi kalau firman Tuhan itu kita gunakan untuk menyerang atau menjatuhkan orang lain, apakah itu tindakan yang tepat? Kita mengatakan apa yang baik, apa yang indah, apa yang menarik, tapi digunakan untuk menjatuhkan orang lain, itu pun juga tidak tepat. Mari firman Tuhan kita pakai sebagai sarana untuk membangun jemaat Kristus. Tidak usah mengutip firman Tuhan apabila niat kita untuk menyakiti orang lain. Firman itu juga haruslah berasal dari hati yang berdoa. Ketika kita menyampaikan pendapat, ketika kita menegur, ketika kita memberi saran, datanglah dari hati yang berdoa. Apa yang kita katakan, biarlah itu menjadi sebuah janji yang harus kita kenal. Bukan berhenti pada sekedar opini, tapi opini juga harus didukung dengan aksi. Seperti perkataan Tuhan yang mengejawantah dalam diri Yesus, Sang Juru Selamat ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama umat Tuhan di seluruh bumi, di segala tempat dan segala waktu, kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan jemaat untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh indah kabarmu, kabar lahirnya Sang Juru Selamat. Kami sungguh berbahagia ya Tuhan, apabila kami boleh ikut serta di dalam rencana Tuhan, di dalam pemulihan yang boleh Engkau lakukan melalui kehadiran Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami senantiasa menyadari kebaikan-Mu, kemurahan kasih-Mu. Anak-Mu yang tunggal Engkau hadirkan di tengah bumi, agar kami umat-Mu yang hina dan rendah ini boleh menerima keselamatan berkat anugerah yang begitu berharga. Kami menyadari bahwa kami mengaku sebagai anak Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah pengikut Kristus, tapi seringkali tindakan kami, kehidupan kami tidak menunjukkan sikap demikian. Sebagaimana yang Kau ajarkan ya Allah, firman yang menjadi manusia, sebuah aksi yang begitu luar biasa,
yang melebihi setiap perkataan serta janji-janji. Ajarkanlah kami juga agar kami mampu mengubah opini menjadi aksi, agar kami mampu melakukan, tidak hanya sekedar berpendapat, tidak hanya sekedar menilai, tetapi kami juga mampu untuk memberikan yang terbaik, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau telah memakai kami sebagai terang bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami untuk menjadi contoh dan bersikap sebagai seorang teladan dimanapun Engkau menempatkan kami. Biarlah melalui perayaan peringatan Natal pada saat ini, kami boleh senantiasa Engkau ingatkan untuk menjadi anak Allah yang benar-benar bersikap sebagaimana anak Allah, untuk mampu bersikap sebagaimana Kristus, sebagaimana Yesus, Sang Sabda yang sejati. Ya Allah, kami berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap hamba yang pada saat ini di tengah-tengah Natal pagi hari ini tidak dapat berkumpul bersama, tidak dapat merayakan, belum dapat beribadah, belum dapat merasakan sukacita Natal. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami agar kiranya kasih-Mu pun boleh menyentuh mereka, agar kiranya terang boleh mereka rasakan. Dan di tengah segala kepahitan, di tengah segala kesedihan, di tengah segala duka cita, saudara-saudara kami pun boleh merasakan sukacita Natal, boleh mengingat kelahiran Sang Juru Selamat yang telah lahir. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami di tengah segala permasalahan yang dialami, di tengah segala carut marut politik, radikalisme, serta hal-hal lain yang menggerogoti bangsa ini, Tuhan kiranya berkati kami agar kami mampu menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan kami, agar kami mampu mewujud nyatakan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi dunia ini, agar kami pun bertindak dan beraksi memperjuangkan kerukunan di antara kami. Ya Allah, biarlah Natal tahun ini mengingatkan kami akan tujuan kami, akan tugas dan panggilan-Mu yang sejati, untuk bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami menghidupi kehidupan kami, berjuang menghadirkan damai sejahtera. Ya Allah, apabila dalam ibadah ketika kami mengaturkan bakti kami kepada-Mu ada dosa dan kesalahan kami mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa syafaat kami. Di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita saatnya kita berikan persembahan syukur kita kehadapan Tuhan. Ayat pengantar persembahan terambil dari Matius 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sebagai nyanyian pengiring persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 127 bait yang keempat.
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah Natal pada hari ini. Kami bawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Bapa berkati dan kuduskan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan saudara kami yang membawa dan mengelola persembahan. Tuhan berkati dan Tuhan berikan roh kebijaksanaan, kejujuran, sehingga persembahan ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mengawas kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan mensebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kini Jemaat 120 baik yang pertama sampai yang kedua. Hai siarkan dulu.